Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, hari ini Orasi bisa ngundang satu pakar ya, pakar risk manajemen, dan dia juga sekarang aktif kenceng implementasi GRC di PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC. Nah, hari ini diundang karena memang pertama beliau pakar, dan ini sedang hangat-hangatnya isu merger, hangat-hangatnya isu merger Pelabuhan Indonesia gitu ya. So ini nggak ada salahnya ya kita undang beliau, dan gimana sih implementasi GRC di sana. Kemudian juga ada isu-isu yang nggak enakin ya kemarin ya, ada pungli dan yang lain gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa tepis nih isu-isu ini dari apa yang dilakukan oleh IPC ya. Saya juga udah bikin sebenarnya di channel YouTube saya ya, Orasi, juga saya ngebedah tentang fraud yang ada di pelabuhan, khususnya di pelabuhan, dan sebenarnya sudah langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh IPC, dan sungguh luar biasa, sudah banyak sebenarnya langkah-langkahnya. Nah ini ditunjang dengan video yang Orasi hari ini nih, mengundang beliau apa sih GRC yang dilakukan oleh yang diimplementasikan oleh IPC gitu ya. Dan ini luar biasa nih, pesertanya udah 36. Tadi saya juga kaget, bro, nyiapin 1.000 nggak? Saya bilang emang pesertanya ratusan ribu, saya bilang gitu tadi sama beliau. Kalau tahu gitu kan saya nyewa yang sehari ya, yang 1.000-an lebih gitu ya. Tahu gitu. Ini Orasi swadaya sendiri ya, soalnya ini cuma untuk teman-teman nanti yang mau jadi narasumber boleh ya kontak saya ya melalui Pak Gusri. Kontak nggak apa-apa, kita share untuk masyarakat ya Pak, kita amal ilmu ya, ilmu kita paparkan masyarakat, jadi kita nih sodakoh lah ya, sodakoh ilmu dari Orasi. Nah ini konsepnya adalah konsep sederhana sih, tentang ngobrol santai terkait ini. Kemudian saya mau kasih apa namanya CV-nya beliau nih, CV-nya Pak Gusri ini luar biasa nih, dia memang ahli di manajemen risk ya, dia ahli di manajemen risk, dan dia memang saya bacain sedikit CV-nya beliau ya, CV-nya beliau ini untuk pekerjaan ya, experience-nya ya, di Bank CMB Niaga, Bumi Resource Mineral, TBK, dan di 2014 itu sudah bergabung, 2014 sampai 2016 bergabung ke IPC ya, bergabung ke IPC, dan sempat jadi Assistant Vice Chairman of Risk Management di PT Indonesia Kendaraan Terminal (TBK), kemudian senior level ya, SPV Risk Management, wah luar biasa nih, dan macam-macam deh, banyak banget gelarnya, juga banyak banget ini, saya juga ampun dah gelarnya. Pak Gusri ngomong sendiri nanti gelarnya lah. Kemudian dia lulusan Magister Manajemen Prasetya Mulia ya. Mantap dah, mantap. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja ya Pak Gusri ya. Ini sahabat-sahabat udah mau dengerin nih orasinya dari Bapak nih. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya nanti di akhir sesi, dan nanti raise hand ya. Nanti ada tombol raise hand, silakan di raise hand nanti. Oke. Silakan Pak Gusri, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman Orasi ini. Semangat pagi. Pagi. Iya. Alhamdulillah kita semua hadir di sini kabar sehat nih. Terima kasih banyak nih Pak Safwan, teman lama yang sebenarnya kita satu grup cuma jarang ketemu ya, sama-sama di IPC cuma jarang ketemu nih, sayang banget ya. Sibuk. Banyak diskusi. Banyak diskusi kita yang tertunda nih tentang GRC ini. Nah, baik, sobat Orasi ya, manggilnya sobat Orasi ya benar. Sobat Orasi. Mohon izin nih, saya share screen dikit aja. Saya ingin sharing
proses implementasi GRC ya di subcluster logistik gitu ya. Bro, dikasih introduce sedikit bro terkait dengan ini ngomongin GRC kemudian ngomongin cluster logistik. Apa tuh bro? Dikit aja kasih contekan untuk sobat orasi. Kan nggak semuanya yang ini nih, ngeh nih. Ternyata BUMN punya 12 cluster gitu kan. Salah satunya cluster logistik. Kemudian GRC itu apa? Bro, dikit bro, kasih dikit gambaran bro untuk teman sahabat-sahabat orasi. Siap. Sabar. Aku lagi ngeklik nih, internet nggak stabil nih. Nanti kalau ada apa-apa WA ya, kalau misalnya gue hilang ya gambarnya ya. Tapi udah bayar kan bro? Internet ya, ini udah bayar kan? Iya, rebutan soalnya. Jadi GRC itu bahan bangunan bro. Jadi gue pasang di mana? Di Facebook sama di IG kan teman-teman teknik sipil gue nanya, hebat amat tuh sekarang presentasi GRC itu kan barang lama gitu. Sorry bro, bukan bahan bangunan nih, GRC ini governance risk compliance, gue bilang ngocak banget ya teman-teman gue. Jadi ini gabungan dari 3 tawa lagi. Teknik sipil semua teman gue, aku lulusan sipil bro. Jadi, keren tapi keren. Jadi ini GRC ini gabungan dari 3 disiplin ilmu ya, governance, risk, and compliance gitu ya. Nah, kenapa cluster logistik? Karena Pelindo 2 ada di cluster logistik bro. Jadi ada 12 cluster ya, kalau nggak salah di Kementerian BUMN itu, salah satunya cluster logistik. Nah, di dalam cluster logistik ini ada 12 perusahaan yang tergabung. Nah, subcluster logistik itu ada pelabuhan, Pelindo 2 salah satunya gitu. Jadi gue pengen sharing aja bahwa sebenarnya GRC itu apa sih gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua, implementasinya susah apa susah sih gitu kan. Susah banget. Itu sih yang pengen gue share sama Iya, jadi takut kan implementasi GRC. Tapi kita bikin santai lah sesuai dengan tema kita kan malam ini. Ngobrol santai, jangan ribet-ribet. Kasihan orang-orang udah pada malam jam 8 mau sambil rehat. Benar. Makanya kita bawa santai aja. Nah, jadi GRC apa sih GRC gitu ya? Kapan dicerna lah ya, udah malam juga, udah kenyang juga kan pada makan ya sobat orasi. Jadi apa sih GRC gitu ya? Banyak lembaga yang punya pengertian sendiri-sendiri GRC, tapi yang paling terkenal kan OCEG ya. Yang punya apa namanya? Apa tuh bro? OCEG bro, kasihan bro orang. Wah, gue lupa lagi kepanjangannya. Jadi yaudah ntar gue bantuin di deskripsi. Nanti gue ketik di deskripsi, gue bantuin dah. Taruh googling deh. Iya, tergoogling lah. Gue lupa lagi. Repotin aja sih bro. Jadi itu yang lu tar gue jawab deh. Iya. Dulu ya. Ada, ntar gue bantu di deskripsi, santai. Jadi itu salah satu badan yang mengembangkan GRC dari awal gitu ya. Nah, cuma kan gue nggak pengen ini ya terjebak dengan teori. Jadi GRC itu is all about choosing the right C with coordination atau C-nya collaboration atau confidence gitu. Atau gabungan dari ketiganya. Pokoknya goals must be reached gitu ya. Dan di awal-awal sih gue pengennya ngejelasin how we get rid of confusion, chaos, sama konflik gitu ya. Itu sih sebenarnya sesederhana itu gitu ya, bagaimana kita mencapai goals perusahaan kita dan bagaimana kita menghilangkan confusion, chaos, dan konflik. Nah ini fun fact ini bro. Lu nanya ke 10 perusahaan menjelaskan tentang GRC, lu akan mendapatkan 20 perspektif berbeda dan definisi berbeda dari GRC. That's the fact gitu ya. Dan ini yang ngomong bukan gua nih, ini yang ngomong Mas Mirada Silva dari Lisbon University. Kemudian fun fact yang kedua,
meskipun banyak organisasi yang sepakat untuk tentang manfaat untuk mengintegrasikan kerangka dan proses JRC, namun pelaksanaannya masih dilakukan secara disintegrasi atau silo. Ntar gue tunjukin prosentasenya. Padahal kalau kita melakukan dengan silo, itu dapat memberikan dampak negatif. Ntar gue tunjukin juga dampak negatifnya. Nah, supaya berhasil, kita harus punya desain model konseptual. Gue kasih juga model konseptualnya. Enak kan malam ini ya, semuanya gue kasih. Jadi maksudnya dapat pencerahan banyak kan, dengan asli. Iya makanya. Pencerahannya Ini kalau jadi training bro, bisa jadi 7 hari training full bro, pagi sampai sore. Waduh, gua nggak nyanggup bro. Gue ringkasin gitu buat lo. Nggak nyanggup, bayar lu bro, nggak nyanggup. Gue ringkasin buat lo, sobat orasi 10 menit. Jadi kita butuh desain model konseptual untuk apa? Untuk menyamakan shared understanding, knowledge, and language. Juga untuk mensistemasikan pengetahuan dan menyediakan panduan. Itu fungsinya model konsep JRC. Jadi sesederhana itu kok, JRC nggak ribet lah gitu ya. Nah ini gue pengen cerita nih. Ini dunia usaha nih, lu dunia usaha kan ya, lu di salah satu anak IPC juga ya. Jadi kan perusahaan itu kan lahir untuk mencapai objektif ya bro ya. Untuk mencapai objektif, mengejar opportunity gitu ya, punya bisnis model nih. Ada bisnis modelnya, ada strategi, governance, coordination, people, proses, teknologi gitu ya. Tapi kan untuk mencapai objektif tuh nggak mudah ya, ada obstacle ya. Ada internal obstacle, ada external obstacle gitu ya. Pokoknya ada halangan lah gitu. Ditambah lagi ada mandated boundaries seperti regulatory peraturan pemerintah ya, pokoknya yang dari external rules, dan yang di bawahnya ada voluntary boundary. Boundary kita buat sendiri, cari penyakit bro. Kita ini bukan kita ya, maksudnya secara umum perusahaan itu juga punya internal aturan lah gitu ya. Nah, yang menarik bro, di konsep yang ditulis oleh EOCG ini di Red Book tahun 2015, mandated boundary-nya itu nggak lurus bro. Tuh lihat tuh, bending kan, yang atas bending, yang bawah bending, benar nggak? Nah, inilah the power of JRC. Bagaimana kita bisa dealing with obstacles, mandatory boundaries, dan voluntary boundaries. Kalau voluntary boundaries mah cincai lah ya, kita yang buat sendiri kita bisa atur, asal udah sesuai dengan governance ya, prudent. Jadi antara obstacles dengan voluntary boundary yang bawah dan obstacle dengan mandated boundary itu menyisakan sedikit ruang bro. Sedikit ruang, ini tipis banget, membuat usaha kita dapat mencapai objektif. That's yang disebut JRC konsep ya. Itu yang seru nih nanti buat JRC-nya. Jadi tetap rely on people, process, and technology, strategi, governance, and coordination sebagai business model. Nah, kenapa bisa di bending begini, dilengkungkan? Karena kita bisa udah menghitung nih risk and return-nya. Kalau kita mepet melanggar aturan nih ceritanya, nggak keluar aturan loh ya, sedikit bridge aja, karena masih di dalam aturan nih, batasnya di atas, dia masih di bawah. Kita bisa kok capai objektif gitu ya. Jadi jangan jadiin alasan tuh mandated boundary sama obstacles dan voluntary boundary. That's the spirit of JRC bro. Ini kalau gua lihat ini mantap banget ya, dari konsep-konsep yang dipaparkan ini ya, dari ada beberapa dan yang lain, lu udah bisa dari GRC ini udah bisa metain dan bisa gua targetnya ini masih tercapai nih gitu kan. Yes, keren banget nih. Lanjut bro. Ya. Jadi kalau risk management biasanya dia punya tagline meningkatkan persentase kemungkinan perusahaan mencapai tujuannya. Itu risk management. Tapi kalau JRC secara santai kita bisa bilang apapun yang terjadi, tujuan tetap harus tercapai with integrity. That's the JRC bro. With integrity. Tidak silo-silo ya. Tidak silo-silo. Dan dengan integritas juga gitu.
Jadi direksi nggak mau tahu, pokoknya objektif tercapai, apapun yang terjadi. That's the spirit of JRC. Ya. Nah ini fun facts berikutnya bro, gue akan banyak kasih fun facts nih. Ya. Jadi dari survei yang dilakukan oleh OCEG tahun 2020 teknologi, lainnya belum. Kayaknya sih sama aja nih dengan perusahaan yang ada di Indonesia ya. 14% udah oke, yang lainnya masih berproses. Ya. Nah ini fun fact berikutnya, 80-90% enterprise gagal mengeksekusi strategi bro. Lu kan ahli strategi nih. Next time lu sharing ya, kenapa 90% enterprise gagal dalam mengeksekusi strategi. Jadi ada masalah dengan vision boundary. Ya. Ternyata cuma 5% tenaga kerja yang mengerti strateginya. Ya. Terus ada manajemen boundary, 85% eksekutif menghabiskan waktu less than 1 jam per month untuk discussing strategi. Ya. Kemudian ada resources boundaries, kemudian ada people boundaries. Itu yang harus nanti sesi ini beda lagi nih. Aku undang lu lagi nih sesinya ya. Oh siap. Buat lu mah gue 7 hari siap bro. 7 hari bro, gue bikin 10 menit gila lu. Nggak mau tahu pokoknya. Obrolan santuy. Iya makanya santai aja. Oke. Jadi kebijakannya bro yang ada saat ini ya, ini kebijakan saat ini GCG, manajemen risiko dan kepatuhan. Okay. Jadi ini ternyata gue temuin, gue sejam sendiri kenapa? Karena gue ingat tahun 2003 gue mulai kerja, 2004 itu udah meeting bareng BOD dan BOC dan komite. Ya. Halo bro. Ya. Kedengeran ya? Ya. Nah, ternyata this is not my job description itu mulainya dari dan itu semua bro, dan sampai sekarang banyak yang kayak gitu bro. masih banyak gitu. Lu bayangin aja ngegaris aja kayak begitu kan, enggak, kerjaan gua ngegaris bukan mindahin pohon kan gitu. Ya kan? Ini kocak kan. JRC ini nemu aja, moga-moga bisa nemu aja gambarnya. Nemu aja gambarnya. Enggak, itu gue yang ngegaris. Itu gue yang ngegaris, teman gue yang moto. Iya. But it happen bro di organisasi gitu ya. Iya. Nah, jadi lanjut. Ini kayak gini bro. Lack of effective oversight ya. Jadi kayak begini nih. Organization functional silo gitu ya. Nah, kenapa silo gitu ya? Ini gue tunjukin nih. Kita ngomongin model konseptual tata kelola. Ini lu banget nih. Oh iya. Waktu lu share slide ini, gue bilang nih apa lagi sih nih? Enggak, gue sekelas doang. Ya. Ini cuma model konseptual tata kelola governance gitu bro. Ini kuncinya ada yang di kuning sebelah kiri. Nanti kita bisa bikin satu sesi khusus bro untuk membahas konseptual ini kan baru pembukaan nih. Lu sesi 1 nih. Governance itu mendefine culture. Iya benar. Jadi yang lu bahas tadi tuh yang terkait pungli itu sebenarnya adanya di governance ini bro. Jadi di governance ini kita sudah lengkap sebenarnya ya. Ada kebijakan anti fraud, ada kebijakan whistleblowing system, ada kebijakan apa lagi ya, banyak lah ya kita udah punya ya, udah kita lengkapin. Tapi kok masih terjadi fraud gitu? Kenapa gitu ya? Salah satu penyebabnya adalah silo minded tadi itu bro. Ya. Nah sekarang risk management. Nah ini model konseptual manajemen risiko bro. Kompleks kan? Ya. Masing-masing merasa dirinya paling hebat secara silo. Nih lu bacanya aja bisa setengah jam sendiri nih bro. Tadi gue juga bingung. Makanya gue nanya lu sekarang aja. Kita mau sesi lagi. Iya makanya ini konseptual manajemen risiko nih bro.
komplit nih, ada proses, ada risk, ada KRI, ada risk appetite, risk report gitu ya. Nah, sekarang compliance. Tuh, model konsep kepatuhan. Ensure compliance with regulation, standard, policies. Dah, begitu aja dia. Nanti sedikit kerjasama sama audit manajemen sama isu manajemen. Audit manajemen bicara mengenai improvement internal controls yang masukannya ke policy lagi gitu. Bro, sebelum lanjutin, kontrol punya konsep sendiri tuh. Bro, sebelum lanjutin nih, gue nanya di IPC nih di tempat lo, ini lu berarti kolaborasi dengan 3 ya, dengan 3 kolaborasinya, lu yang ngatur atau gimana nih? Lu yang ngatur sebagai dirijennya, lu sebagai ngatur-ngatur nih. Nah, lu hubungin ke risk management, lu hubungin ke atau di bawah lu semua. Gua nggak ngerti nih, bro. Kalau di IPC gimana, bro? Sekalian mau nanya dong Pak Safwan, boleh nggak? Emang Pak Safwan, Pak Bagus. Emang jago banget tuh pertanyaannya. Bu Indah. Halo Ya, Bu Indah. Boleh, Iya, tapi ikutan ngobrol sebentar sih Pak, mungkin sebelum lanjut, kalau compliance di konsep GRC itu tuh what kind of compliance ya Pak? Is that legal compliance atau requirement compliance yang lain gitu? Kalau kita kan juga tahu ada beberapa misalnya standar ISO itu juga ada compliance juga di situ gitu. Nah, compliance apa sih Pak sebenarnya yang di GRC ini gitu? Thank you. Oke. Thank you Bu Indah. Jadi kita jangan susah ngasih. Ini lu nggak nge-brief Bu Indah dulu ya? Oh, ini biar ngobrolnya santuy kan Pak? Jadi bonus udah ada. Saya nggak bisa. Oke. Lanjut bro, sambil itu bro berjalan. Jadi compliance-nya GRC di sini justru yang holistik. All compliance, nggak hanya legal compliance, nggak hanya regulatory compliance, tapi all compliance gitu ya. Yang diharapkan begitu. Lanjut dulu ya. Jadi tadi jawab pertanyaannya Bro Safwan, di IPC kita punya komite GRC. Ya, jadi yang ngatur-ngatur bukan gua, Bro. Siapa sih gua lah ngatur-ngatur kan. Jadi yang ngatur-ngatur berani lu. Kirain lu berani. Ketuanya Pak Kagak Bro, siapa sih Rahmadi lah ya. Pak Wadirut ketuanya Bro, ketua komite GRC. Gak ada yang berani, pantas gak ada yang berani. Beres, semuanya beres. Gue cuma bagian ngasih data aja. Nah ini role-nya audit Bro di GRC, ada banyak sekali ya, tapi salah satunya itu adalah auditing culture as the foundation of GRC integration. Fungsi audit luar biasa Bro, sentral di sini untuk mensukseskan GRC. Ya. Nah, arah korporasi untuk mengembangkan GRC seperti apa sih? Sesulit apa sih gitu ya? Kan current state-nya kiri ini udah jelas ya. Orang Sunda mah pebalatak lah gitu ya. Kita pinginnya ke kanan nih. Dari lack of effective oversight menjadi effective oversight. Jalan keluarnya itu cuma satu Bro. Nih, gue tunjukin. Integrated GRC strategi, duduk bareng, itu doang. Sesederhana itu. Intinya duduk bareng, komunikasi, ngobrol. Nah, itu orasi. Besok suruh pada datang ke orasi aja Bro, kita ngobrol. Kayak kita gini, orasi santai gitu. Iya kan? Yo, benar banget. Lu siapin 1000 packs ya. Iya, ntar ayo. Jadi kalau menurut OCEG, bagaimana membuat effective oversight itu integrated GRC strategi, duduk bareng, ngobrol deh tuh. Didukung dengan integrated and quality information. Bro, jadi, tapi susahnya kan nyatuin satu visinya tuh Bro. Yes. Gimana caranya tuh Bro? Yes, benar. Jadi dimulai dengan ngobrol bareng Bro. Itu benar banget. Jadi ngobrol di level direksi dulu ya. Kita mau kemana sih gitu ya. Tujuan kita apa gitu. Nanti di bagian akhir ada tuh tipsnya gitu ya. Nah, yang penting yang kedua adalah ini integrated risk and control activities plus integrated and quality information. Bagaimana caranya gitu. Nah, yang 4 tadi itu Bro kita jadiin satu nih kayak gini nih. Bingung nggak? Bingung dong.
Bingung. Emang sengaja lu Jangan mancing bingung. berapa sesi lu? Emang sengaja. Dasar emang. Gak apa-apa, gue siapin. Gue gak takut. Enggak takut, kita belajar bareng. Jadi ini compliance yang atas, ini governance, ini risk, ini audit. Jadiin satu. Klik warnanya kita tentuin. Jadi ada 8 komponen utama nih. Warnanya berbeda nih. Michiko ini bio. Ya. Culture, organize, prevent, assess. Ini macam-macam nih, ada warnanya beda-beda gitu ya. Nah, ribet lah. Kita bikin sederhana aja nih, udah malam ya. Iya. Nih bro, model konseptual JRC terintegrasi. Simple. Si Mas Mirada Silva ini dari Lisbon sudah membuatkan buat kita. Ini khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan risk management, governance, compliance, dan audit ya. Asumsi gue kayak di IPC nih. IPC itu nilai maturitasnya 3 bro, average. Governance 3, risk 3, compliance 3, audit 3. Maturity-nya in average. Sehingga kita bisa fokus menerapkan JRC. Tapi kalau misalnya baru mulai, ya gue saranin satu diberesin dulu, ya itu PR sih memang. Tapi jangan loncat ke JRC. Nih, ini ada titik-titik nih, kelihatan kan ya titik-titik ini ya? Ya. Ini tuh ada maksudnya bro, nih gue hijauin ya. Ya. Tuh, dan itu. That's the heart of implementing JRC. Think about key objectives. Ya. Nyerempet dikit risk appetite and culture. Ya. Kanan nyerempet KPI. Atas ngomongin proses. Oke. Risk, internal control. That's the heart of JRC bro. Simple. Ya. Objektif. Nih, gue sederhanain. Nih, ini gue sederhanain lagi nih bro, biar puyeng nih. Jadi integrated JRC merupakan sengaja bikin susah dulu lu baru. Parah. Sahabat orasi sabar ya, sama orang ini memang harus sabar. Jadi implementing integrated JRC itu merupakan sekumpulan kapabilitas terintegrasi yang berpotensi positif terhadap kehandalan pencapaian tujuan, mengatasi ketidakpastian nomor 2, dan bertindak dengan integritas. Nah ini OCG juga udah nulis nih, JRC itu kita strategi manajemen nih, ya kan? Kita udah punya dong, RJWP, RKP kita udah punya dong. Ya. Nah mulainya dari mana ya? Bro, kita mulai dari bisnis proses. Oke. Kenapa startnya kembali? Nanya dong. Gue mau nanya, baru gue mau nanya mulai dari mana? Baru gue mau nanya. Iya lanjut bro. Itu sengaja bro. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang belum punya bisnis proses, itu emang jungkir balik bro. Kepala buat kaki buat kepala. Nentuin bisnis proses, pening. Setelah bisnis proses, baru policy and procedures gitu ya. Jadi we start from business process. Oke. Kenapa? Mulainya dari bisnis proses, gitu kan? Ya. Ini kita punya ISO 9001-2015. Gue nyaranin banget untuk sobat orasi yang pengen menerapin JRC mulainya dari bisnis proses. Karena dari bisnis proses kita bisa merangkul banyak pihak. Menurut ISO 9001-2015, proses itu dari input, proses, output gitu ya. Sederhana. Hampir semua perusahaan sudah punya ISO 9001. Di dalam proses itu akan ditanya apa resultnya. Setiap proses ditanya apa resultnya, performance indicatornya apa, gitu ya. Kalau ada objektif, berarti ada risiko. Benar nggak? Ya. Definisi risiko kan. Udah dapat 2 tuh. Performance indicator mungkin dinikmatin oleh bagian biro strategi perusahaan. Risikonya dinikmati oleh bagian risk. Ya. Terus siapa yang harus ngerjain? Ya kan? Kompetensinya seperti apa? Skillnya seperti apa? Trainingnya seperti apa? Dah, kita ngajak orang SDM. Udah 3 kan? Udah 3 divisi itu kita ajak. Terus dari sisi input, kita butuh apa untuk mengerjakan proses? Berarti kan operasional dong, ya kan? Terus how? Bagaimana kita melakukan proses? Prosedurnya seperti apa? Metodenya seperti apa? Ada kita ngajak lagi bagian lain, gitu kan? Tapi dengan kita mulai dengan bisnis proses, merapikan bisnis proses. Mungkin kita juga sudah punya bisnis proses, tapi dengan kita merapikan bisnis proses, kita bisa memulai itu yang namanya JRC. Contohnya nih, contoh sederhana. Kalau di risk based audit ini risk control metric nih bro. Yes. Ya, risk control metric itu itu kan based on business process. Dari proses juga kan? Ya, business proses, jadikan risk dan kontrol itu udah dapat 2 tuh. Business process udah dapat 2 tuh.
The risk control metric itu udah dapat 2 tuh. Keren. Sip. Makanya jadi kita ngajak lagi divisi audit kan? Ya. Jadi contoh nih Bu, proses pembayaran vendor pembangunan Kijing lah gitu misalnya 100 miliar gitu. Misalnya termin 1 lah gitu misalnya. Satu proses itu aja melibatkan banyak pihak. Siapa yang harus bayar, ya kan? Siapa yang harus ngecek dokumen apa yang dibutuhkan. SLA pembayaran berapa hari kan gitu. Terus nanti audit ngeceknya bagaimana gitu. So many things, so complex gitu. Jadi lagi gue bilang tadi kalau misalnya lu punya bisnis proses, ya kepala buat kaki, kaki buat kepala. You have to define it gitu. Nothing else. Nah dari situ hidup lu akan enak gitu. Ini bisnis proses improvement ya. Kalau misalnya udah punya, lu assess gap analysisnya di mana. Kalau misalnya itu nanti bisa temuin root cause, terus lu design deh tuh policy and SOP ya kan. Kalau lu bisa mendefine bisnis proses, lu bisa punya policy dan SOP. Nah, gue nggak tahu di perusahaan lu sih. Gue yakin perusahaan lu punya policy tapi nggak punya bisnis proses kan. Kalau perusahaan gue nggak punya bisnis proses, yang tanggung jawab kan tetap lu, IPC, bukan gue. Enak aja. Tenang aja teman, punya Bob Chandra. Ada timnya loh di sini hadir loh, khusus untuk itu loh bro. Timnya tenang aja. Nah dari proses policy SOP ini kita tambah dengan bisnis evaluation, jadinya business development. Itu harus disosialisasikan. Kalau enggak nanti staff kita di bawah nggak bisa mengerjakan. Itu dulu bro. Nanti gue minta waktu 5 menit buat take aways. Nanti gue cerita sedikit mengenai ini buatan gue dan teman-teman. Ada Pak Nathan sama Pak Eri di sini. Tapi jangan ini ntar tambah sakit kepala. Spesial dulu aja. Thank you bro. Tahu nih mau ngapain ngomong ceritanya mau bikin pusing. Tapi teman-teman ngomong sederhana aja. Ya teman-teman yang mau tanya open mic deh. Boleh Pak Safwan tanya lagi dong. Lanjut Pak Bu, Bagus. yang banyak Bu, yang banyak nanyanya. Satu dulu deh Pak. Pak Bagus tadi ada KPI tapi ada juga key objective. Bagaimana membedakan dua hal itu Pak? Ya, jadi key performance indicator itu biasanya kumpulan-kumpulan dari performance indicator. Mana-mana sih yang menjadi penting gitu ya. Which di KPI itu kan kita ngomongin objektif juga kan Pak, ngomongin sasaran juga kan sebenarnya. Nah, terus jadi bedanya apa nih sama key objektif gitu? Nah, nanti Om Safwan akan bantu ya, tapi pengalaman apa? Gak mau, hari ini cuma mau jadi moderator. Enggak santai ini pertanyaannya nih. Saya soalnya benar-benar masih ini Pak newbie banget nih di GRC, jadi mohon maaf Pak kalau banyak nanya, banyak berguru sama Bapak berdua. Bagus ini justru memancing keluar pengetahuan yang berlebihan dari diskusi. Iya. Berlebih. Nanti kan nampung. Nanti kalau nggak ditanya nggak nampung. Lanjut. Jadi key performance indicator ya setahu saya itu adalah sifatnya bottom up. Jadi performance indicator yang ada di bisnis proses, yang ada di SOP dikumpulin, kemudian dipilih mana yang menjadi key dengan key objektif. Apakah kemudian key performance indicator menjadi objektif? Belum tentu. Gitu kan. Contoh nih, key objektif aspirasi pemegang saham. Misalnya ya, target dividen harus tercapai 10% lebih tinggi dari setahun sebelumnya misalnya. Apa ada di KPI? Enggak kan? Jadi itu menurut saya dua hal yang berbeda yang dianut oleh perusahaan kita biasanya KPI yang terukur gitu. Sementara yang key objektif biasanya nggak ada tuh di KPI. Kayaknya di kontrak manajemen mungkin ada ya.
Tapi itu dua hal yang berbeda sih, sepengetahuan saya. Gimana, Om Safwan? Ya, Mungkin bisa melengkapi. KPI yang tadi Bapak jelaskan, KPI yang ditanya Bu Indah itu, KPI itu kan memang prosesnya adalah benar kata Pak Gus bahwa itu bottom up ya, dari bawah, kemudian memang tergantung cascading kan. Itu kalau dikaitkan dengan cascading, key objektifnya dari corporate turun ke bawah ya, dari atas BOD sampai ke staff kan gitu ya. Kemudian dijadikan beberapa mana yang dikelompok-kelompokkan ya, dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa dari segi keuangan dan yang lain, finansial dan yang lain gitu ya. Nah itu, nah ini kalau yang tadi pertanyaan yang apa, satu lagi key apa tadi ya, saya lupa. Key objektif. Ya key objektif secara apa namanya, secara perusahaan, secara corporate, apa yang apa namanya, yang disasar oleh perusahaan apa nih, kemana. Dan itu sebenarnya poin dari keseluruhan key objektif itu yang kita biasanya itu kita tuangkan dalam RKM atau kita tuangkan dari RJPP gitu ya. Itu kayak objektif kita biasanya per tahun dan yang lain. Nah itu yang sepengetahuan yang saya punya ya. Dan itu nanti diturunkan, di breakdown ke masing-masing BOD, kemudian ke staff masing-masing sampai bawah gitu. Jadi itu dari saya. Cuman mungkin Pak Gusri bisa mencerahkan gitu ya. Kayak, berarti kalau yang key objektif lebih ke semacam, mungkin kalau kita kenalnya istilah sasaran strategis gitu ya Pak ya? Iya, sasaran strategis. Oke. Thank you Pak. Ada yang nambahin dari teman-teman yang lain ya? Ini kan ngobrol ya, sepatutnya ngobrol ya. Iya ngobrol, yang lain tuh kasih masukan. Nggak apa-apa, open mic aja. Nanti saya. Ini kan bukan ujian kompre. Lanjut. Mungkin ada yang kalian mau atau mau bertanya? Silakan. Pak. Di chat ada tuh Pak yang nanya Pak. Iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Sebentar, banyak nih nanya. Jangan banyak-banyak nanyanya ya. Jangan banyak. Lu bilang banyak. Izin bertanya Bapak-Bapak, apa untuk penerapan GRC ini tingkat maturitas masing-masing governance, risk, dan compliance harus dalam kondisi maturitas yang samakah? Nah, silakan Pak Gusri. Yes, thank you. Siap. Ini dari Pak. Ini dari Mbak Iren. Ya. Mbak Iren ya. Oke. Ya Mbak Iren. Jadi apakah sebaiknya sama gitu ya maturitasnya? Saran saya sih sebaiknya relatif sama. Bisa jangan terlalu jauh ya. Misalnya ada yang 1 terus ada yang 4 gitu, terlalu jomplang gitu. Lebih enak maturitasnya sama. Kenapa? Karena seperti yang tadi model yang kita share tadi, kalau misalnya komponen-komponennya sudah terpenuhi sama gitu ya, misalnya sama-sama 3, berarti ngebangunnya untuk ke-4 bareng-bareng lebih enak, atau dari 2 ke 3 bareng-bareng lebih enak gitu. Kalau jomplang misalnya yang 1 4, yang 1 1, keteteran nanti itu yang ketinggalan. Pasti tetap ada program-program penyamaan dulu, mengejar maturitas supaya mendekati sama, baru jalan bareng gitu. Karena GRC kan integrated ya. Kebayang kalau misalnya satu mobil 4 ban gitu, yang satunya nggak ada bannya kan kasihan yang lain ya, berat loh, timpang gitu. Oh, yang 3 banyak. Itu Mbak Iren, sebaiknya sih sama, nggak harus sama-sama tinggi, jangan? Ya. Berarti intinya ketika menerapkan GRC ini maturitasnya minimal nggak jomplang ya Pak Gusri ya? Nggak jomplang gitu ya Pak Gusri ya? Yes, nggak jomplang ya. Sebaiknya begitu. Iya. Jadi sehingga bisa integrasinya bisa masuk cloud. Tapi memang secara analogi sih, kalau tadi antara integrasi ya, integrasi risk, control, dan risk, compliance, dan ya risk, governance, risk, dan compliance, ya itu memang satu alur ya, karena memang ujung-ujungnya pertamanya adalah dari bisnis proses kan. Bisnis proses kan. Dan itu semuanya sebenarnya makanya tadi saya mau nanya tuh, mulainya dari mana, dari bisnis proses? Oh, udah gambar jelas kalau dari bisnis proses udah pasti semuanya akan
terintegrasi ya, gitu. Oke, ada yang lain nih kayaknya mau nanya nih. Sebentar, mohon penjelasannya terkait role of IA, navigation true north. Maksudnya bagaimana tuh? Ini dari PT Pindad Bu Amalia. Bu Amalia. Mm-mm. Wah, ini bagiannya Prof. Safwan deh nih. Enggak. Kalau rule IA ini ada spesial khususnya nih. Ada teman saya nih, namanya Pak Nur Abdillah. Nanti dia udah datang. Nur Abdillah. Nanti yang dia jelasin. Udah tuh. Bukan Nur. Lu sembunyi lagi lu. Teman gua di Bakri nih. Bukan Nur. Empat jempol buat Om Bagus deh pokoknya. 4 Nur. jempol. Beliau ini Nur baca chat. Jangan ngobrol, baca chat, bantuin. Nur. Iya, bantuin tuh. Navigation. True north. Apa tuh maksudnya tuh? Pembicara ini mentor saya ini nggak tepat lah saya bicara. Tahu. Kita sama-sama berguru dulu. Bu Amalia nih ada orang IIA nih di sini nih. Bro, ada silakan Om Bagus aja. Om Bagus. Berani dong. Bro, jelasin dikit bro, tuh bro, navigation outro itu bro, jelasin dikit. Amal lah untuk orasi. Aduh, oke. Should I? Kenapa gua masuk tadi katanya, kenapa gua masuk? Iya, makanya. Silakan gara-gara Bagus masuk, baru nongol ini makanya. Ini ternyata dikasih ada pertanyaan pula lagi. Gus, untung lo Gus. Iya, untung banget. Temen gua undang memang sengaja. Ayo Nur. Oke, gue udah lama banget ya ketemu sama bocah satu ini. Oke. Lanjut bro. Ini banyak juga di sini, ada orang pada top semua ini. Jabat semua nih bro di sini. Buat doang yang bukan. Oke. Lanjut bro. Dikit aja ya. Jadi true north itu artinya adalah kita asumsi ya, karena Pak Bagus, Pak Safwan ini mainan di pinggir pantai gitu kan, kita isunya ini apa, analoginya nih kita di kapal laut gitu, di kapal laut itu ketika kita di tengah badai seperti sekarang, kita nggak jelas terombang ambing kiri kanan gitu kan, sehingga kadang manajemen tuh bingung gitu, bukan bingung ya, kita harus ambil short decision gitu kan. Ya. Harus bertahan nih, kapal kita jangan sampai karam, jangan sampai kantam ombak, kita harus kemana gitu. Nah, kita bukan hanya ia sendiri di dalam krisis sekarang itu sudah melemparkan topinya sebagai assurance provider. Di era new normal dia beralih fungsi bersama-sama dengan yang lain, itu sudah proven di tahun 2020 ya. Kita sama-sama bekerja keras supaya jangan mempertahankan, jangan sampai perusahaan kita karam gitu loh, dihantam oleh badai gara-gara COVID ini kan, ya. Terutama untuk perusahaan yang terdampak ya. Nah, ketika kita mencari bentuk karena mainstream kita berantakan gitu kan, di tengah badai kiri kanan, ombak tinggi, angin kencang segala macam, gelap pula gitu ya. Nah, diharapkan para yang kita dari JRC ini kita tetap jernih gitu. Kita tetap jernih untuk memandang kita tuh punya tujuan. Nah, tujuan ini tetap harus kita ingatkan berkali-kali ke pimpinan, ke semua pihak gitu. Itulah true north. Maksudnya true north tuh, Pak, utara itu ke sana loh gitu. Utara itu ke atas loh. Jadi lu mau main ke tempat gua lu. Siap, gue main juga nanti, tenang aja. Enggak, cuma selemparan batu kok, kan gue juga di BKI juga. Oke. Jadi apa ya? Itulah true north gitu, Pak. Di tengah badai itu kita harus bilang ke manajemen, Pak, oke lah kita terombang-ambing, tapi tujuan mulia kita tuh, visi kita tuh ke sono gitu. Ya. Kita harus tetap, kapal kita harus tetap menuju ke arah utara. True north ini bukan analogi secara letterlek ya, jadi itu cuma penggambaran bahwa kita sama-sama menjaga arah kapal kita jangan sampai masuk ke melihat situasi jangka pendek malah akhirnya karam di situ gitu. Itu sudah banyak. Salah satu rule yang ada di JRC juga tuh, compliant ya. Betul. Dan itu JRC lah. Makanya gue bilang itu bukan hanya IA aja. JRC semua berkepentingan dan bisa berkontribusi. Yang nanya mantep nih, top. Bu Amalia, makasih. Kurang aja. Ada pakarnya pas lagi.
Rese, baru nongol 21 menit udah langsung gitu. Pokoknya nggak boleh nggak nongol, bro. Nongol pasti gue suruh jawab gitu, bro. Gue kan moderator. Oke, gue serahkan lagi ke Om Bagus. Sorry Om Bagus, masih nyambung mungkin Pak Safwan, mumpung ada Pak Nur nih, kayaknya kalau True North itu berarti lebih semacam purpose gitu ya Pak ya? True North itu adalah komitmen kita awal itu mau kemana. Jadi ketika kita di tengah badai itu kadang kita jadi blank gitu loh. Kita tuh mau kemana sih sebetulnya? Karena kok seakan-akan tujuan kita berat gitu, karena ada badai di sana. Sehingga kadang kita masuk ke satu daerah, ternyata itu justru bukan kompetensi kita. Jadi ada apa ya? Ada fata morgana, di mana kita merasa karena kita terombang-ambing badai itu, akhirnya kita melupakan core kompetensi kita di mana. Jika kita masuk ke, nah ketika kita mulai melenceng, itulah fungsi kita mengingatkan, Pak kita itu punya core kompetensi itu ke sini, kita tuh punya cita-cita luhur tuh ke sini, itu yang True North gitu. Cita-cita luhur itu ya Pak ya? Iya, keywordnya ya. Iya, tujuan mulia kita apa gitu ya. Visi misi kita kembalikan lagi ke jalan yang lurus gitu. Betul. Memang ini godaan ini memang sesaat, jangka pendek dan sebagainya gitu. Bahwa memang kita harus shaving lagi oke, tapi apakah nanti North-nya ini harus kita redefinisi ulang itu nanti lah. Tapi setidaknya kita mengingatkan. Itulah arti dari True North sebetulnya ketika itu sebetulnya istilah itu muncul ketika mau masuk IR 4.0 di tahun 2018. 2017, 2018 itu istilah itu muncul tuh. Ketika kita bersiap diri masuk IR 4.0, nggak tahu aja dihantam oleh pandemi, akhirnya kita sama-sama akhirnya menjalani IR 4.0. Malah sekarang sebentar lagi 5.0 ini sebentar lagi. Yang 4.0 aja belum kelar ya? Belum kelar, tapi kita udah pegang sekarang kan, makanya kan demikian. Gitu loh. Makanya kalau waktu kemarin gue undang Pak Peri, ada nih Pak Peri dari Buma. Woi dia itu mah suhu itu. Dia kenceng banget tuh. Ampun. Dia kenceng banget tuh. Justru dia menginspirasi aku. Diorasi ada tuh peran internal audit di era apa namanya tuna, dia tanya tuh. Oleh dia berapa persen asuransinya berkurang gara-gara era COVID? Sekarang jauh Pak. Jauh kan? Itu fakta. Jauh. Itu dia tuh nol tuh. Phil Tarling bilang itu topinya itu dilempar, PKP itu dirobek-robek katanya. Iya. Karena kalau enggak apa perusahaan karam gitu. Jadi kita, nah somehow katanya ini kalau ngomong iya ya. Sorry kalau gue agak sedikit unik spesifik gitu ya. Apa. Katanya iya itu ahlinya kontrol gitu. Dia terbiasa melihat kontrol, lemahnya kontrol, kuatnya kontrol gitu ya. Nah, kita membantu ketika kita di krisis. Dan nanti pada saat itu gue mohon bantuan teman-teman ya, gue lagi bikin disertasi untuk itu juga. Pergeseran peran nanti ketika saatnya. Itu untuk judul orasi yang akan datang ini biar Gusri udah. Tahu belum jadi. Pokoknya gue undang lo abis ini. Tanya deh kalau ada Bang Ferry itu di situ, dia beliau jagoan tuh. Nanti ada kalau kita punya pengamat biasa pemain ke-13 kan ke-12 ya. Itu yang biasanya paling jago. Oke, lanjut Om Bagus ini tempatnya Om Bagus gitu. Oke, terus lanjut. Makasih ya Bang Nur Abdillah, makasih ya. Iya, thank you Bang. Thank you. Siap. Yang lain mau tanya. Tadi ada yang tanya di chat nih, sebentar ya. Izin bertanya, apakah GRC ini diterapkan di semua klaster logistik? Oh, 2000 mana kok nggak baca? Di mana lu? Ada. Lu pulsanya lu yang berapa sih? Berapa sih lu? Nih dari Pak Khairul Wismoyo. Pak Khairul Wismoyo. Keren Pak pertanyaannya Pak. Jadi memang seharusnya GRC ini kan bisa diterapkan di seluruh perusahaan ya. Tidak hanya di klaster logistik tapi di seluruh BUMN ya, pinginnya gitu ya. Karena kan generik ya, nggak untuk satu perusahaan aja. Itu udah survei belum dari semua klaster yang logistik, mungkin yang beliau tanya siapa tuh yang sudah menerapkan GRC, Bro? Oh, belum banyak sih yang gua tahu ya. Yang gua tahu dari BUMN tuh Jasara Harja itu udah, terus kalau nggak salah Pupuk Indonesia yaitu udah, terus ada beberapa lagi BUMN udah sih.
dengan ininya masing-masing ya, dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Oke teman-teman, ini saya mau open semua nih biar nanya aja sekalian. Show non video. Silakan kalau ada yang maunya resign. Ayo, monggo. Itu masih ada yang nanya tuh di chat kayaknya. Masa sih? Dari Pak Ricky Ridwan. Oh iya, Bang, sorry newbie. Apa bedanya bisnis proses sama bisnis policy? Wah, silakan bro. Iya, jadi tadi udah kita singgung sedikit ya, bisnis proses itu menjadi awal kita melakukan pemetaan, kemudian kita bikin SOP, kemudian yang paling tinggi policy ya. Itu kalau pendekatannya bottom up, tapi bisa juga pendekatannya top down, bisnis policy dulu, baru SOP. Itu gaya aja sih. Oke. Pilihan. Oke, thank you bro. Ada yang lain yang tanya? Silakan, Resen. Yuk, mumpung ada pakarnya nih. GRC. Bintang 5 loh dia dapatnya tahun lalu. Bintang 5. Lanjutin sedikit nih, Sobat Orasi. Tadi kan sudah sampai sini ya bisnis proses. Nah ini takeaways-nya. Iya. Nah ini yang yang gue susun sama teman-teman nih, pada Pak Eri sama Pak Nathan. Yang kiri ini kan kita silo ya, tata kelola kita udah punya, risiko udah punya, kepatuhan udah punya gitu ya. Terus internal audit kita juga punya. Ya. Kemudian maturitas kita juga relatif udah sama ya, di angka 3 lebih kurang sedikit. Nah dari situ terus kan kita pinnya GRC ya, makanya kita punya model konseptual GRC terintegrasi ini yang tadi nih di tengah. Ya. Nah sementara itu di kanan itu juga kita melakukan pendekatan mulai dari ini yang kanan corporate strategy segitiga ya. Ada bisnis, ada resources, ada structure, sistem dan proses. Nanti kita jelasin ya bagaimana mereka harus koheren, kontrol dan kompetitif, menciptakan competitive advantage. Ini didukung dengan 3 lini pertahanan. Terus yang ke atas itu ada corporate parenting policy dan subsidiary governance. Ini teman-teman yang punya anak perusahaan nih penting nih punya corporate parenting policy dan subsidiary governance ya. Supaya kebijakan korporasi, bisnis dan fungsional ini selaras. Nah ini tadi komite JRC yang gue cerita sama lu. Dia yang menentukan peta jalan JRC ke depannya seperti apa gitu. Jadi bukan Rahmadi ya, tapi komite JRC. Ini board of director mostly anggotanya. Ya. Itu yang kemudian diulas dalam model kapabilitas JRC terpadu, learn, align, perform, and review. Ini aja terus yang muter gitu. Ya. Bro, ini model yang gua bangun untuk IPC. Nah, ini endgame-nya tadi yang gue cerita sama lu. Yang dari awal. Ya. Jadi Mas Mitchell dan Mbak Carol nih udah punya solution sebenarnya. Bagaimana menjadi resilient and agile? Itu pertama set clear objective. Ya. Tadi itu yang Indah nanya key objective. Objektif key-nya apa gitu ya. Set clear ya, smart gitu. Kemudian define why. Selalu mulai dengan why. Why to exist. And then what to achieve, ya kan? Baru kita ngomongin bisnis model dan bisnis proses. Kita define mandate boundaries-nya, voluntary boundaries-nya, terus understand internal and external obstacles-nya, dan yang ke-8 develop resilient and agile capabilities. That's the solution to become a GRC gitu, bro. Sederhana kan, bro? Ini enablers-nya. Lu bilang sederhana, kacau lu, bro. Lu gak ada akhlak lu, bro, bener. Bilang sederhana. Nah, ini enablers-nya, bro. Jadi compliance itu punya ISO 19600. Governance ada 37.000, risk management ada 31.000. Nggak perlu sertifikasinya, bro. Kita yang penting implementasinya. Ya, setuju. Jangan terjebak dengan sertifikasi. Ya, setuju. Tapi sertifikasi itu memudahkan, bro. Biar rapi. Benar. Cuma maksud gue jangan terjebak mengejar sertifikasi, bro. Sertifikasi is not a goals. Ya. Goals-nya yang lebih besar ya daripada sekedar sertifikasi. Kita butuh kompetensi
untuk bisa mencapai menerapkan GRC kita butuh kompetensi ya, gabungan dari knowledge, skill, attitude ya, supaya nanti jadi behavior and culture. That's the enablers. Ini udah mana bro? Tadi tuh sebelum lu ini IPC udah tahap mana bro? IPC alhamdulillah ya, ini yang 3 udah compliant, governance, risk management, internal audit ya, kita udah tadi kan sampai maturity 3. Knowledge, skill, attitude ya alhamdulillah udah ini ya, udah in place gitu ya, terbentuk kompetensi. Nah, kita pindah nih ke behavior. Mau behavior kemudian menjadi culture gitu, bro. Mungkin ya butuh setahun 2 tahun lagi lah. Ini totali dari bangun berapa lama bro? Sampai sekarang udah berapa? Udah kan ini kan udah sampai behavior nih, mungkin udah behavior ya. Nah, ini berapa lama nih lu butuh bangun ini, bro? Kalau GRC-nya sendiri sih dari 2019. GRC-nya. Berarti tergolong baru ya? Cepat ya, relatif masih baru. Tapi nyicilnya bro, risk manajemennya, governance-nya, compliance-nya itu setahu gue sih udah dari 2010 kali ya. Oh iya, karena dari dulu sudah terbentuk ya. Lu tinggal lu tinggal jadi dirijen, lu nyatuin ya, bro? Enggak juga sih, gue ngebangun risk manajemennya, gue ngebangun governance-nya. Ikutan bro dari 2014 bro. 2014 ya? Kan gue gabung kan baru kemarin 2014. Oke. Siap. Lanjut. Sebelumnya sama Mas Nur Abdil. Oh iya. Nah, dia lagi orangnya. Iya, dia lagi. Siap bro. Siap, partner. lanjut. Nah, ini key success factors. Jadi action-nya tuh harus terintegrasi. Komunikasi tadi duduk bareng is a must. Teknologi and ethical culture. Tapi jangan langsung jump to invest di teknologi, tapi establish proses dulu. Start with the process, business process. Yeah. Kemudian it is collection of common capabilities, not consolidation, not creating mega department. Beberapa BUMN menciptakan divisi GRC, divisi governance, risk, compliance. Sakit jiwa bro, kepala divisinya bro. Bener, ya gimana coba? Lu CRO ya, risk management. Lu chief governance. Lu chief compliance juga, sakit jiwa tuh kepala divisi. Iya. Sian gitu maksud gua. Jadi bebannya. Not creating mega department, bukan. Beban yang ngeri bener. Iya. Aduh. Lanjut. Kalau di IPC kita nggak jadiin satu bro. Kita pisah dalam beberapa divisi. Oke. Nah, kemudian consider the big picture. Yang tadi nih bro, tujuannya perusahaan adalah mencapai objektif. That's the big picture. Kemudian define roles and responsibility early in the process. Bagi-bagi tugasnya di awal bro. Bagi-bagi tugasnya di awal gitu ya. Terus beware of building another silo. Ini yang dikhawatirkan. Lu ngerasa lu ngebangun GRC, tapi GRC-nya nggak connect sama operasi, nggak connect sama keuangan, nggak connect sama SDM. Kebentuk silo baru. Itu yang dikhawatirkan ya. Kemudian seek out overlaps and build efficiencies. Maksudnya kita harus jadinya lebih efisien, nggak ada redundancy. Nah, ini juga penting nih. Create common language and vocabularies. Kayak lu tadi, GRC apaan sih? Bahan bangunan. GRC bahan bangunan. Itu nyata, bro. Jadi harus ada common language and vocabularies. Ya, nggak semua orang paham, bro. Betul. Ya. Bahkan ada istilahnya GRCC, bro. Governance, Risk, Internal Control, and Compliance. Iya. Karena kontrol itu terpisah dari compliance maksudnya kan. Yes. Internal Control, jadi GRCC. Kemudian yang terakhir ada integration means optimal allocation of resources. Ini yang kita selalu bilang sinergi ya. Achieving objective confidently. Anything happen, objektif harus tercapai gitu bro. Itu bro, kira-kira. Ya, terima kasih bro. Yang katanya santai tapi ruwet. Oke, ini ada pertanyaan. Sebentar ada pertanyaan dari chat. Oke. Dengan dibentuknya klaster yang mengumpulkan beberapa BUMN, terutama klaster logistik maksudnya, ya itu berarti ada kolaborasi dan sinergi. Apakah ada rencana kolaborasi untuk mendorong penerapan GRC kepada para anggota klaster?
misalnya IPC menjadi leader di cluster dari logistik. Itu gimana bro? Ini September nih, kemungkinan kan September nih. Iya, betul. September kan baru kolaborasi dari 4 pelabuhan. Ini tadi aja satu aja ruwet nih, IPC aja tadi ruwet gitu kan. Jangan bikin ruwet dong, bro. Oh, nggak bikin. Gue cuma presentasi itu yang ruwet tadi. Terus lu gabungin 4 nih. Sedangkan IPC aja cabangnya banyak, anak usahanya banyak. Dari IPC-nya aja loh. Dari Pelindo 2. Itu belum lagi dari nanti Pelindo 1, 3, 4 digabungin. Nah, itu gimana, bro? Nah, gimana tuh, bro? Thank you. Jadi menurut gua sih sama ya. Setelah digabungin kan hanya ada satu entity ya. Nah, di situ barulah kita mulai, ya nggak apa-apa, mulai dari awal lagi ya. Pasti kan bisnis proses berubah, semua berubah, ya nggak apa-apa, kita mulai dari awal lagi. Karena itulah lu digaji kan, lu kerjain itu, gitu kan. Alhamdulillah lu punya kerjaan lagi baru kan. Kita harus mulai dari awal lagi, karena bentuknya yang baru itu totally different dengan IPC yang sekarang. Ya. Berarti lu mulai dari bisnis proses masing-masing dulu ya? Yes, kita urut benar dulu. Petain kontrolnya, kemudian dilihat semuanya, kemudian nanti disatuin lagi. Sip. Nanti lo ikut tim gua bro ya, tim merger. Sibuk ngajar sama orasi bro. Benar, kita harus urut. Gue banyak berdoa. Amin, alhamdulillah. Siap. Gue bawain laptop lu dah. Jangan gitu dong. Gue spesial Asrot. Oh berarti nanti dia Pak Franky nih, Pak Franky tadi udah terjawab mudah-mudahan ya Pak Franky bahwa nanti rencananya ya pasti akan mulai dari awal, kemudian memetakan bisnis proses masing-masing, kemudian nanti risknya dipetakan, kontrolnya dipetakan, semua dipetakan, baru nanti disatukan. Jadi pelan-pelan nanti kerjaan baru lagi untuk Mr. Gustri dan teman-teman, gitu ya. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Franky. Kemudian ada lagi nih, mohon izin Pak Rahmadi bagaimana meng-cascade. Oh ini tentang KPI nih, yang efektif KPI dari tingkat korporasi ke unit kerja sampai ke tingkat individu dan mengimplementasikannya ke bisnis proses, penentuan risk serta kontrol. Ya, ini harusnya teman-teman dari SDM yang menjawab ya. Tapi kalau sepemahaman saya sih, kita cascade KPI itu sudah diatur ya. Jadi KPI direksinya apa, kemudian BOD-1-nya apa, BOD-2-nya apa. Tadi saya ngomong cerita prakteknya ya. Jadi dari KPI direksi, turun BOD-1, turun BOD-2, as simple as that. Dan BOD-3, kemudian turun ke staff. Tapi pada prakteknya nggak gitu ya. Cascade itu menurut saya hanya bisa turun yang majornya aja. Yang bisa di cascade itu yang majornya aja, yang key-nya aja. Nggak semua. Iya, itu yang pertama berat. Yang kedua nggak pas. Kenapa? Karena staff kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan SOP. Which is di SOP itu ada performance indicator. KPI-nya harusnya ambil dari situ. Level staff ya. Jadi ya ini menurut saya, kemudian menurut saya mungkin bisa cocok, bisa enggak juga. Cascade itu hanya bisa yang besar-besarnya aja, misalnya di atas ya bro. Yang besar-besar aja di atas. Begitu semakin ke bawah, semakin cascade-nya semakin sedikit ya. Ya setuju. Gitu. Itu praktek tuh. Oke, ada lagi nih. Mohon izin Pak Rahmadi untuk GRC yang ideal apakah disatukan atau dipisah untuk mengakomodir 4A's principle. Ya, thank you Pak Yuliawan ya. Saran saya sih dipisah ya. Jadi kalau super departemen atau mega departemen itu kasihan kepala divisinya atau kasihan kepala departemennya. Contohnya PLN. PLN itu divisi manajemen risikonya itu ada 200-an orang, bro. Satu kepala divisi itu 200-an orang, luar biasa loh. Kalau 3 divisi apa nggak 600 orang? Level direktur lah ya kalau udah sampai 3 divisi. Saran saya sih dipisah supaya bisa ada check and balance. Tapi bukan berarti menjadi kendala dalam berdiskusi ya. Jangan silo, jangan.
Ya. Gitu, Pak Ada Yuliawan. lagi tuh Pak Ibrahim, risk culture itu bisa diukur nggak maturitasnya, Bro? Risk culture diukur maturitasnya, baru dengar ya. Sorry, saya belum pernah dengar sih ada ngukur risk culture ya. Biasanya sih hasil dari pengukuran maturitas manajemen risiko itu dikelompokkan, salah satunya jadi risk culture gitu. Jadi bukan mengukur maturitas risk culture-nya gitu. Ya. Mungkin maksudnya gitu kali ya. Ya. Mohon maaf nih, saya kurang paham. Oke, open mic mungkin ada yang mau tanya? Biar menarik, open mic, open picture-nya. Monggo, Bapak dan Ibu. Masih ada berapa menit lagi nih? Oh, udah jam 21. Pak Rahmat mungkin mau tanya, Pak Rahmat. Pak Dwi, selamat malam Pak Dwi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini ada 64 orang nih, yang tanya cuma berapa nih. Pak Peri mungkin mau nambahkan, Pak Peri. Monggo Pak Peri. Pak Peri. Iya Pak Prof. Monggo. Terima kasih Pak ya, sharingnya luar biasa nih Pak, luar biasa sharingnya. Sama-sama Pak Ferry. Menginspirasi nih Pak nih, jadi langsung pengen beres-beres nih. Mana beres-beres mau pindah lagi Pak Peri? Pak Peri mau pindah lagi? Beres-beres kemana? Enggak. PR masih banyak Pak. Gosip loh. Kode. Beres-beres. Kode. Lanjut. Enggak, paling ini aja Pak Rahmat ya Pak Prof ya. Pak Nur dan Bapak Ibu semua ya. Terkait risk culture, saya pernah baca artikel aja sih di OECD ya. Di OECD itu dia ada bukan pengkategorian apa ya. Tapi saya nggak yakin juga ya ini pengukuran atau enggak ya. Tapi memang dia, ini kalau saya buka contekan nih, dia tuh ada stage 1 sampai stage 5 ya. Itu kayak maturity level IRM sih Pak Rahmat ya. Cuma topik culture, dia membahas culture. Kayak contoh nih kalau stage 1 gitu ya. Artinya IRM ini hanya dipromosikan saja ke seluruh organisasi, tapi memang hanya promo aja gitu ya. Nah, di stage 2 ada endorsement dari senior manajemen gitu ya. Kemudian di integrasi dengan performance management. Kemudian di stage 4 dia tuh ada penghargaan gitu ya. Ada penghargaan kepada risk agent di masing-masing risk owner atau proses owner gitu ya. Ini ada penghargaan, itu sudah di-align-kan dengan kinerja. Dan yang terakhir, dia terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari dan fokus pada inovasi. Nah, ini sih yang saya dapat ya, saya pernah baca. Cuman ini saya nggak yakin nih, kayaknya sama aja sih kayak pengukuran IRM maturity itu. Pak Rahmat ya Pak ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Yang dari Bapak bacain tuh, jadi kayaknya staging 1 sampai 5, masing-masing punya namanya masing-masing gitu. Ada yang silo, ada yang manage, ada yang integrate gitu. Ya mungkin beda nama aja sih. Siap. Itu aja Prof. Makasih Pak Rahmat. Sama-sama Pak Ferry. Siap. Makasih Prof. Nggak boleh kemana-mana Pak Ferry, terus nambahin. Siap. Kita nongkrong nih suhu-suhu pada diskusi kita dengerin ini. Luar biasa nih. Oke, tapi sebelum dilanjut saya mau sapa nih, ada Pak Dr. Hari Suharman dari Unpad ya. Makasih ya Pak Dokter udah hadir. Mungkin bisa kasih pencerahan nih Pak Dokter. Terima kasih. Pak Hari mungkin bisa ngasih pencerahan Pak Hari. Monggo Pak Hari. Pak Dokter. Sebenarnya saya sih monitor aja dulu Pak. Hanya mungkin tadi menarik sekali ya masalah JRC ini kan termasuk yang baru-baru nih. Ini ada Pak Nur juga nih. Selamat malam Pak Nur. Oke. Tadinya saya udah ngumpet-ngumpet nih, nggak disebut-sebut. Nggak bisa Pak, kalau di orasi nggak bisa ngumpet-ngumpet Pak Dokter. Nggak bisa. Aduh, kok ada Terima kasih. Ada mungkin yang ingin ini promotor saya. Yang ingin tahu ada lagi nih Pak Rahmat, yaitu implementasi JRC ya di tempat tadi logistik itu yang Bapak sampaikan itu kira-kira seperti apa sehingga bisa memberikan inspiring ya. Karena kan JRC ini kan berbeda dengan risk manajemennya juga bagaimana implementasi whistleblowing-nya kayak gitu ya. Karena itu kan terkait dengan APPU dan APPT ya.
yang nantinya akan menjadi bagian dari governance itu. Itu saja sementara. Terima kasih. Keren Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Nanti siap manggung ya di tahun nanti akan saya undang. Salam, kita sharing. Salam, sepanjang saya bisa. Mantap. Silakan Pak Rahmat, Pak Rani ini dari Pak Dokter Hari ini. Mantap. Iya, terima kasih Pak Hari. Jadi di klaster logistik itu ini baru proses awal banget ya Pak Hari ya. Jadi di Kementerian BUMN itu lagi ada program penguatan manajemen risiko, dan ada Pak Dwi Ari tadi ya. Itu kita mulai untuk menguatkan manajemen risikonya di 12 klaster Pak, salah satunya klaster logistik. Nah Pak Dwi Ari dan tim beserta Kementerian BUMN ini punya cita-cita nanti sampai ke JRC Pak penguatannya gitu. Tapi ya bertahap ya, butuh waktu ya. Tadi aja kita di IPC aja udah dari 2010 mulainya, kemudian JRC-nya dari 2019 gitu. Artinya challenging banget gitu Pak ya. Ini alhamdulillah Pak Menteri, Pak Wamen, Bu Deputi, Pak Asdep, Pak Dwi dan seluruh Asdep ini mendukung banget nih penerapan dan penguatan manajemen risiko, which is itu udah modal yang gede Pak, gede banget modal awalnya gitu ya. Tinggal kita lah mendukung itu Pak, supaya bisa ada percepatan penguatan risk dulu. Kalau governance kan udah mulai Pak ya, udah dari tahun 2012 ya pakai SK 16 sudah mulai. Saya yakin hampir semua BUMN nilainya udah bagus, sudah di atas 85 gitu ya, sudah modal banget. Jadi terkait dengan WBS, terkait dengan anti fraud, kemudian terkait dengan tindak pidana pencucian uang gitu ya, itu saya yakin sih in place Pak, tapi masih silo gitu Pak. Governance-nya masih silo, risk-nya masih silo, compliance-nya, audit-nya. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa menyatukan. Nah tadi saya men-share konsepnya pakai bisnis proses Pak untuk narik-narikin orang supaya terlibat Pak. Itu works banget menurut pengalaman saya sih ya, bisnis proses for start gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak penting ya Pak. Nah start small, saya meyakini kalau start small jadi kayak bola es gitu Pak, salju itu, gunungan salju bisa jadi tambah besar dengan organik lah gitu kira-kira Pak. Tergantung helikopter view-nya ya Pak ya. Yes, itu juga kematangan dalam implementasi JRC. Oke, terima kasih Pak. Pak Dokter, makasih banyak Pak Hari. Terima kasih. Kita undang nanti Pak Dokter ya. Salam. Sudah ngumpet saya. Makasih banyak. Oke, ada yang mau tanya atau mau? Silakan Pak. Saya nanya Prof. Oh, monggo. Mumpung suhunya pada kumpul di sini, izin berkonsultasi ini. Baik, Pak Dwi. Punten Pak Dwi, mantap. Prof dan Pak Rahmadi nih, saya mau cerita gini, kan tadi yang disebut klaster Pak, betul kita ada 12 klaster sama 1 non-klaster. Ya. Nah, di Kementerian BUMN itu lagi semangat-semangatnya nih dibantu nih sama Pak Rahmadi dan teman-teman di FMR nih Pak, Prof. Nah, ya mereka tuh kan udah sampaikan ke kita identifikasi resikonya, terus ada mitigasi risiko yang mereka sampaikan, dan yang paling penting lagi ada klasifikasi risiko Pak, ya, yang mereka sampaikan dengan heat map yang klasifikasi risikonya itu beda-beda gitu ya. Ada yang kasih extreme risk, ada high risk, ada moderate risk, dan low-nya tuh beda-beda itunya, levelingnya beda-beda. Nah, kita kepikiran juga, gimana cara kita agregasinya ya, nyatuin di atas ya. Nah, satu kelemahan di kami tuh belum punya pedoman. Ya. Harusnya kami punya pedoman dulu, tapi ini lagi kita jalan ini. Nanti dengan bantuan Profesor sama Pak Rahmadi dan teman-teman yang lain, insya Allah kita akan segera bentuk pedoman itu. Tapi di awal ini kami lagi nyontek tuh Pak ke Kementerian Keuangan. Nah, oh iya, dia sudah itu. Dia udah jauh dan dia punya tuh klasifikasi risknya tuh, model begitu tuh. Nah, untuk sementara saat yang waktu Pak Alek nih Pak. Oh, Pak Alek ya. Pak Nuranda tahu tuh. Ilmunya saya pakai tuh Pak. Jadi saya potong dulu Pak. Saya ambil itu sebagai klasifikasi risknya Kementerian BUMN Pak. Nah, jadi saya tarik tuh risiko-risiko yang klasifikasinya macam-macam tuh di BUMN tuh berdasarkan klasternya tuh saya tarik dengan gambar itu gitu. Nah, pertanyaan saya gitu ya.
apakah itu nanti mendelusi risiko yang ada di BUMN ya dengan cara seperti itu? Bagaimana sih caranya saya membuat klasifikasi risiko yang BUMN-nya tuh udah ada 111, Pak. Yang variasinya tuh tinggi sekali tuh. Ya. Bagaimana caranya itu ya? Silakan Pak Ramadi, Profesor, silakan bantu saya. Ngeri emang BUMN ini banyak banget. Ya, terima kasih banyak Pak Gary pertanyaannya. Memang betul Pak, ada risiko terdilusi, risiko-risiko penting ya Pak. Mohon izin dari level BUMN ke subcluster dan ke cluster, dari cluster nanti ke BUMN-nya sendiri. Iya. Ada risiko itu betul Pak. Nah itu ya mohon izin Pak. Jadi kita bisa agregasi Pak, atau kita bisa konsolidasi. Nah maksudnya segregasi atau konsolidasi seperti yang kemarin kita diskusikan juga Pak. Misalnya pelabuhan sama pelabuhan itu bisa agregasi Pak. Ini baru klaster logistik Pak ya. Kemudian nanti dengan subklaster yang lain agak sulit diagregasi, sebaiknya dikonsolidasi Pak. Jadi nggak ada yang hilang tuh Pak. Subklaster yang 4 itu di klaster logistik dikonsolidasi. Tapi pelabuhan 1, 2, 3, 4 karena bisnis modelnya relatif sama, bisnis prosesnya relatif sama, bisa diagregasi Pak. Nah, tricky-nya diagregasi itu seperti yang kita diskusikan juga, pendekatannya kalau saya sih biasanya pakai 3 Pak. Impact, berapa besar impact-nya, kemudian speed, mulai dari risk menjadi event seberapa cepat, dan yang ketiga concentration Pak. Contoh concentration itu kalau di saya itu misalnya gini, cabang ini di level BUMN-nya dulu Pak ya, cabang A, B, C ada risiko pendangkalan kolam atau pendangkalan alur gitu Pak. Oh terkonsentrasi nih di saya punya 12 cabang, ada konsentrasi di 6 cabang. Nah itu saya grab masuk ke risikonya korporat Pak, karena terkonsentrasi. Kemudian dampaknya ke perusahaan ternyata besar loh. Setahun itu satu cabang saya harus ngeluarin duit 80 miliar nih buat melakukan Pak Safwan, dredging. Kali 6 berarti udah 480 miliar misalnya. Oh, impact-nya gede nih, saya grab. Jadi sensingnya di situ Pak untuk melakukan agregasi. Mohon izin Pak. Nanti itu dari BUMN kita angkat ke subcluster. Nah dari subcluster yang 4 itu kita angkat ke clusternya sih saya sarannya konsolidasi sih Pak supaya nggak hilang, karena ya khususnya di cluster logistik ya Pak itu berbeda. Di cluster minerba pun menurut saya walaupun bisnis prosesnya sama tapi komoditasnya berbeda. Nambang batu bara ini ada Pak Ferry, sama nambang mineral aja Pak udah lain Pak bisnis prosesnya ya. Pendekatannya yang satu emas, yang satu batu bara, yang satu timah, itu mungkin juga perlu dilihat lagi sih Pak secara detail sehingga naik ke cluster nggak ada yang hilang top risk-nya atau risiko yang signifikannya nggak ada yang hilang. Baru nanti dari situ diagregasi ke dikonsolidasi lagi ke 12 cluster untuk masuk ke top 10 atau top 20-nya Kementerian BUMN gitu Pak Dwi Hari. Kalau pendekatan bottom up-nya kira-kira seperti itu sih Pak. Oke, nanti kita diskusi lebih dalam lagi Pak ya. Siap Pak Dwi Hari. Thank you Pak Ramadi. Thank you Prof. Makasih Pak Dwi, mantap. Makasih. Nanti kita lanjut lagi Pak Dwi, tenang aja. Sampai pagi. Oke. Kemudian ada yang nanya nih, apabila perusahaan tersebut menerapkan ketiga ISO yang tadi tuh, Bang Gustri, Bro Gustri tadi, bisa dibilang telah menerapkan GRC model. Lantas bagaimana saat ini untuk BUMN yang apa nih? Saya kepotong pertanyaannya dari Galaxy. Bagaimana ketika BUMN mengeluarkan pedoman parameter untuk menilai maturitas risiko dan maturitas GGCG, apakah masih dibilang menerapkan GRC model? Panjang nih pertanyaannya nih. Apabila perusahaan tersebut menerapkan tiga tadi ISO yang tadi tuh. Apabila perusahaan tersebut menerapkan ketiga ISO tersebut berarti bisa dibilang telah menerapkan GRC model. Oh enggak. Enggak. 3 ISO itu
diimplementasikan tanpa sertifikasi belum berarti sudah menerapkan GRC model, belum. Kenapa? Karena masih silo. Iya. Masih silo. Makanya GRC itu harus integrasi kan. Terintegrasi, betul. Iya. Apakah kemudian lantas bagaimana saat ini untuk BUMN yang putus? Ya, lantas ya mengeluarkan pedoman parameter untuk menilai maturitas risiko dan maturitas GCG. Apakah masih dibilang menerapkan GRC model? Jadi GRC itu usaha terintegrasi ya. Maturitas GRC itu ada lagi sendiri. Jadi maturitas GRC diukur bukan maturitas governance tambah risk tambah audit tambah compliance, bukan. Betul. Tapi ada cara mengukur implementasi maturity GRC sendiri, ada caranya sendiri. Keseluruhan bukan keseluruhan. Bukan silo, ada. Ya. Bahwa kemudian masing-masing kita ukur maturitasnya untuk awalan, awalannya. Ada lagi nih, dalam kaitannya dengan GRC, bedanya internal control dan internal audit apa, Bang? Ada yang nanya nih. Tugas lu dah tuh. Mas Riki. Lu narasumbernya kan lu, gue moderator. Jadi internal control bagian dari internal audit. Iya. Ya, internal audit itu ada dua. Internal audit itu ada dua. Fungsinya sebagai compliant. Salah. Fungsinya assurance dan advisory yang itu dia tergambar di itu. Nah, ini untuk yang kontrol yaitu di assurance-nya. Nah, ini harus jadi teman-teman kemarin bahasnya tuh bareng tuh mau Pak Ferry tuh banyak banget ya Pak Ferry ya. Kita ngomongin tentang advisory dan itu ya. Jadi fungsinya internal itu ada dua, consulting dan assurance. Ya, fungsi-fungsi yang kontrolnya ada di assurance. Di consultingnya ya kita mencoba untuk menjadi partnership atau strategic partner atau trusted partner dari manajemen. Yaitu ngusulin macam-macam. Ya, kita ngusulin desain kontrolnya juga kita usulin sih sebenarnya. Nah, tapi nanti di proses asurannya yang nanti kita memastikan kontrol itu apakah jalan atau enggak, efektif atau enggak. Itu sih bedanya. Internal control bagian dari internal audit. Yes, nambahin dikit. Biasanya internal control itu melekat di organisasi atau kalau misalnya sebutlah 3 lines of defense ya. Yeah. Internal control itu melekatnya di layer pertama. Jadi pemilik proses itu kan biasanya berjenjang tuh, ada staff, ada supervisor, ada manager gitu ya. Masing-masing saling kontrol tuh, bawahan kontrol atasan kontrol bawahan gitu. Itulah fungsinya SOP tuh nanti. Dia bisa mengukur SLA-nya, dia bisa mengukur performance indicator-nya gitu ya. Jadi pas performance review di akhir tahun kan ada fungsi coaching tuh, jadi bisa saling kontrol lah. Jadi di internal audit kalau kita baca termnya internal audit, definisinya internal audit, salah satunya tadi 3 pemetaan. GRC juga, governance, risk dan control. Iya, benar. GRC juga kalau yang Bu Sri bawa nih governance, risk dan compliance. Nah, kalau yang di internal audit di definisi internal audit itu 3 ya. Kita mau tanya 3. Governance, risk dan control. Jadi makanya nanti ada konsep GRCC, governance, risk, internal control and compliance. Nah, makanya internal control masuk bagian dari internal audit. Gitu ya, Pak Riki, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian Pak Suwarto, kalau komparasi dengan klaster perbankan yang ada 8 jenis resiko, 10 jenis resiko mungkin usianya sudah lebih lama. Kalau di logistik ada berapa resiko yang sudah teridentifikasi? Iya, thank you Pak Suwarto. Jadi kemarin diskusinya tuh disepakati 7 jenis risiko yang cocok untuk klaster logistik, Pak. Ya. Ya nanti bisa berkembang kan. Ini kan selalu ada room for improvement ya. Ini kan living document. Oke. Thank you. Terus kemudian Pak Bagus, bagaimana pandangan Bapak melihat bisnis proses? Idealnya seperti apa? Top down kah atau down top? Bottom up maksudnya ya? Iya, bottom up harusnya. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau misalnya kita menganalisa, Pak Ajar dari IPC nih. Iya. Saran saya sih kita mulai dari apa yang kita punya. Karena IPC itu udah sangat kompleks, kita bisa
divisi ya, terutama divisi kendali mutu bisa bantu dari top down, sementara kita sebagai staff bisa bottom up, mulai dari job desk kita, ruang lingkup kerja kita. Nanya aja, kita kerja udah ada SOP-nya atau belum sih? Sesederhana itulah, nanya diri kita masing-masing. Ya. Itu buat pendekatan bottom up-nya. Nanti top down-nya secara corporate, top down-nya secara corporate nanti ada divisi kendali mutu yang akan handle. Oke. Mantap. Pak Ferry, terima kasih kiriman Enterprise Risk Book-nya ya ini ya. Keren. Iya, thank you Pak Ferry. Thank you Pak Ferry. Sama-sama Pak Rahmat. Teman-teman bisa download tuh ya di kolom chat. Iya, saya langsung download juga nih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Silakan. Monggo, nggak bayar loh. Mumpung nggak bayar loh. Ini manggil Gustri ini susah banget ini. Pertemuan pertama gratis. Pertemuan kedua gratis juga. Nggak boleh mau orasi bayar mah, nggak boleh. Amali. Buat Pak Safwan mah apa sih yang enggak. Lanjut. Ada yang nanya lagi yuk biar makin greget ini. Ya ada chatting apa nih? Sebentar, ada yang nanya. Oh, bukan. Ayo, ada yang nanya? Silakan sebelum diakhiri kalau gak ada yang nanya. Pak Nur, mau nambahin? Ya. Tadi ada yang nanya internal control, mungkin saya salah tadi Pak Nur. Enggak. Enggak lah, Profesor. Jadi gini, aku sedikit menambahkan ya tadi bedanya internal control dan internal audit ya. Ya. Aku disebut beberapa artikel aku baca dan sebagainya. Jadi pertama gini, kalau internal control itu sesuatu sistem yang sebetulnya nggak kelihatan. Ya. Dia itu melembaga, melekatnya tadi Pak Gustri bilang, dia itu ada di first line. Kenapa? Karena adanya di keseharian kita. Ketika kita bekerja itu sebenarnya kita sedang menjalankan internal control. Siap. Semuanya itu tidak terlihat, tersirat. Kalaupun ada bentuknya yang bisa kita pegang, itu SOP yang berada di control activities, di kebijakan dan policy dan prosedur. Yes, itu ada bukunya, bisa kita pegang, bisa kita timang-timang gitu kan, berat bukunya dan segala macam itu. Nah, itu di situ berisi guidance, apa arahan, instruksi, kita harus ngapain. Terus di situ ada aspek, kalau kerjaan kita dari sini, kita menerima kerjaan dari siapa, kerjaan kita kemana, kerjaan kita dicek oleh siapa, dan itu kan ada makna-maknanya. Itulah internal control. Nah, itu nanti dibangun dari jati diri, mulai dari integritas, pengawasan dan sebagainya, itu aspek dasar ya. Itu makanya dia sangat-sangat komprehensif. Nah, itulah internal control. Jadi internal control itu melembaga dan actually dia itu satu sistem secara keseluruhan. Makanya sekarang kalau yang Konsul 2013 bilang dia minta present functioning. Jadi tidak hanya melulu pada aspek formal, kita juga harus peduli pada aspek real yang ada. Itu aspek dari internal control. Terus kemudian, sedikit internal sama internal control gimana? Nah, ini kadang sulit nih. Ada yang bilang internal control itu bagian dari internal audit, di internal audit lebih luas, atau internal audit bagian dari internal control. Ini ada dua ini benar. Pertama gini, Faham yang bilang internal audit itu bagian dari internal control, iya. Jelas, iya. Kenapa? Adanya hanya kasihan, internal audit itu hanya fungsi kecil yang ada di perusahaan. Saya pernah mengkonter suatu tulisan ketika ada, waktu itu ada wali kota suatu daerah, ketangkep KPK, terus kemudian ada ulasan di media yang menyatakan bahwa ini inspektoratnya kemana katanya. Ini kok ujuk-ujuk nyalain internal audit gitu kan. Wah, saya jadi agak-agak naik darah juga deh loh kok. Nah, saya bilang internal audit itu nggak 24 jam di samping tidak 24 jam di samping wali kota. Yang bisa mencegah seseorang berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu adalah internal control. Ya. Bukan internal audit. Internal audit itu bagian dari internal control, iya. Dia adanya di komponen kelima, di monitoring, itu pun di monitoring itu ada dua prinsip pembangunnya, dan internal audit itu berasal dari satu prinsip itu pun setengah. Jadi kecil sekali kontribusi internal audit di dalam kontribusi perusahaan secara keseluruhan. Makanya kita ada sampel, ada risk based audit dan sebagainya. Itulah kita bagian dari monitoring, evaluasi, yang evaluasinya bukannya terus menerus. Kalau terus menerus tuh atasan langsung. Yang sebagian, memang kita sedikit sekali kontribusi kita.
Itu internal audit. Tapi di satu sisi, internal audit ketika melakukan assurance, dia harus menilai internal control. Bahkan saat ini, perlahan tapi pasti, ini lagi berseri, kita akan, Pak Ferry udah tahu banget itu, kita nanti harus memberikan konklusi atau opini bahkan atas kualitas dari internal control yang sedang kita review. Nah, itu sudah jadi bahasa yang saat ini akan mungkin di standar masih belum jadi suatu yang mandatori, tapi suatu saat mungkin mandatori. Ketika kita selesai audit operasional, kita harus menilai kualitas dari internal control yang sedang kita review. Seperti itu. Jadi keduanya ini sama ibaratnya masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Tapi sebetulnya yang lebih luas adalah internal control. Seperti itu. Mungkin itu Pak tambahan dari apa? Sebelumnya melengkapi yang dari Profesor Sapuan tadi. Ini jadi bahasan orasi selanjutnya nih, bedanya internal audit dan internal control. Wah, udah selesai Pak. Modal gue udah habis. Nah, tapi ini cocok banget nih. Ahli-ahli berkumpul di sini semua nih. Risk management ada, audit ada Pak Ferry, ada Pak Dwi. Ada Pak Dwi, ada Pak Fahri. Wah, cocok nih. Kita lanjut sampai pagi gimana? Oke teman-teman, jangan kepancing sama narasumber, dia udah ini biasanya tuh. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Di chat udah habis ya, kita udah habis. Oke, ada yang nanya kalau nanti diupdate jadwal orasi nanti gampang, ada di LinkedIn-nya saya, nanti saya akan. Nah, mungkin penutup sebelum diakhiri. Ini masih ada pertanyaan, Bos. Nggak ada. Dari Galaxy A3 2017. Apa nih? Ini kayaknya Prof Hari tadi nih. Bukan. Kalau dalam implementasi GRC, ada komite GRC, itu idealnya isinya unit apa aja. Lantas untuk IA sendiri apakah masuk ke sana atau berada di luar? Karena kan tidak terlibat sebagai operasional. Ya, jadi komite GRC itu isinya apa aja, itu disesuaikan aja gitu dengan kebutuhannya. Mulai aja dari direksi yang membawahi GRC. Mulai aja kecil, nggak apa-apa, nanti kan bisa disesuaikan SK direksinya kan, nggak apa-apa, daripada banyak-banyak ada yang hadir, diundang Jong kan, nggak ada yang hadir, sakit hati. Emang ada yang nggak di perusahaan sini sih. Atau di mana ya bro? Atau di mana, nggak apa-apa, kita mulai start small, direksi-direksi terkait GRC aja yang masuk gitu. Termasuk IA, kalau misalnya IA belum perlu ya nanti aja, kan kita mulainya dengan roadmap yang udah disepakati dulu. Itu buat Galaxy A3 2017. Ada yang nanya lagi? Kalau enggak mau ditutup nih biar dikasih penutup dari Pak Gusri. Pak Gusri, ayo monggo dong. Siap. Closing statement. Kita ngobrol santai juga. Jadi closing statementnya, teman-teman dalam menerapkan GRC jangan jangan ketakutan duluan. GRC itu nggak ada bedanya dengan metodologi yang lain, bisa dipelajari. Dan mudah-mudahan sih yang saya sharing ini practicality ya, bukan teoritis. Perlu banyak yang harus disempurnakan pasti, karena kan kita continuous improvement ya, apa yang benar saat ini mungkin nanti ada cara baru, ada teknik baru yang lebih efisien dan efektif untuk diterapkan. Dan juga belum tentu cocok di perusahaan A bisa plek-plekan di copy paste di perusahaan B, belum tentu juga. Banyak sekali faktor pendukungnya, banyak sekali faktor penghalangnya gitu. Jadi unik nih, makanya tadi kalau kita lihat governance, risk and compliance itu nggak bisa disertifikasi. Belakangnya 00, yang bisa disertifikasi biasanya 01 ya. Karena memang customized dan unik. Jadi buat teman-teman yang mau nerapin GRC, feel free untuk diskusi. Ini ada Pak Safwan, ada Pak Nur, ada Pak Ferry, Pak Dwi, dan teman-teman yang lain. Forumnya bagus banget nih, Prof. Safwan. Thank you banget udah undang saya nih ngobrol. Tadinya saya mau ngobrol doang sama lu, ketawa-ketawa gitu.
Lucu-lucu. Lagian ngundang nih di semua pakar semua datang nih akhirnya. Jadi ini mau berdua doang direkam taruh YouTube. Ini datang pakar semua. Jadi mati gaya kita. Jadi serius kan? Jadi serius. Ya udah. Ini satu lagi nih. Bro, siap. Enak nih sama Pak Sony nih. Pak Sony. Prof Sony. Thank you. Sebentar, ada yang namanya bilang integrator GRC adalah teknologi informasi, benar, dan komunikasi. Iya benar tadi ya. Di IPC bagaimana tuh? Tanyain di IPC gimana? Iya, Prof Sony, di IPC alhamdulillah baru, kalau ngomongin selama rutinitas baru ya maksimal 1 lah ya Prof. Jadi kita masih mulai dari bisnis proses dulu Prof. Not jump into teknologi. Komunikasinya masih komunikasi 2 arah yang verbal ya. Belum masuk ke sistem yang terintegrasi belum, Prof. Masih berproses, baru mulai soalnya, Prof. Terus habis ini merger lagi, Prof. Jadi mulai diulang lagi gitu, Prof. Prosesnya diulang lagi. Yang dari 2019, Prof. Yang dari 2019 nanti akan mulai lagi diulang lagi September. Jadi belum, Prof. Tapi itu betul. Teknologi mempermudah. Betul, Prof. Prof, makasih Prof Sony, makasih banyak. Kapan? Thank you Prof Sony udah gabung. Kapan gabung ya Prof sama Orasi ya Prof? Saya pernah ditraktir rawon sama Pak Rahmadi. Saya diajak loh, Prof. Saya diajak loh. Menjalin kolaborasi sama universitas. Iya, sama IPB Prof. Alhamdulillah kan, ntar lagi Prof. Prof, kok saya nggak diajak Prof? Kita tunggu Pak. Siap. Tuh. Pak Safwan udah ditunggu sama Prof Sony. Oh siap, Pak Soto, siap. Bukan. Kolaborasinya. Mau Prof, maaf bercanda Prof. Siap Prof. Nanti aku undang ya Prof. Di Orasi ya Prof. Baik Pak Prof Sony, makasih banyak. Pak Gustri, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih diundang. Oh iya semuanya nih, makasih nih. Saya udah dusur. Ini tadi ada 60-an orang lebih tadi. Cuman karena udah malam udah pada ngantuk kali karena saking senangnya mungkin terngantuk-ngantuk gitu. Nah ini sedikit dari saya. Intinya tadi betul kata Prof Sony. Ujungnya adalah komunikasi. Komunikasi itu yang menentukan GRC ini berjalan atau tidak. Dan semua dari mungkin proses manajemen ya. Akhirnya adalah komunikasi. Dan segalanya komunikasi menjadi kunci dan ditambah dengan sekarang adalah teknologi. Jadi terima kasih banyak Prof Sony, Prof Hari, terima kasih dan Pak Gusri dan Pak Nurhida Abdillah dan Pak Ferry. Makasih banyak waktunya sudah hadir dan sahabat Orasi terima kasih banyak ya sudah nanti saya akan upload di YouTube dan mudah-mudahan nanti akan saya sharing di LinkedIn saya. Makasih semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Safwan. Pamit ya. Pamit semuanya ya. Pak Rahmadi, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ferry. Sehat Pak. Terima kasih Pak Rahmadi, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Hari Suharman, apa kasih semua. kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Bu. Pak Ari, kapan ini ya? Baik, salah tematik ya Prof. Ini bentuk kita ya Prof Ari ya, bentuk kita sebagai dosen, sebagai pengabdian masyarakat ya. Kita harus banyak ini ya. Gue juga dosen loh, sekarang. Kita sharing pengalaman ya Prof.